光的温度，开出一段不寻常的追逐。揭开它神秘的面纱，要让这力量重复，直到找寻出每段往事的归宿。Halo sahabat Ruang Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Do Gua berjudul Wudong Qiankun. Jika ada kritikan atau saran novel yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar, dan kita akan membahas di waktu lainnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman kalian, agar bisa lebih nyaman mendengarkan cerita Ruang Novel. Let's go! Part 68. Bab 273, Mematahkan Lengannya. Ledakan. Sementara mata Lindong berubah merah darah, Yuan Power yang kuat tiba-tiba meledak dari dalam tubuhnya seperti badai, menyerang tubuh Lindong, dan mengguncang udara sampai mengeluarkan suara mendengung. Kecil, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa begitu kurang ajar di depan orang tua ini hanya karena kamu mengalahkan Wang Yan? Kamu bahkan tidak ada di dunia ini ketika aku berkeliaran di Provinsi Great Desolate. Ketika dia melihat tindakan Lindong, pemimpin sekte pedang kuno itu tersenyum dingin, sebelum dia maju selangkah. Aura Yuan Power, yang beberapa kali lebih kuat dari Lindong, segera meledak. Sikap mengancam itu secara langsung menyebabkan aura Lindong ditekan berulang kali dan memaksanya untuk mundur terus-menerus. Tatapan tiba-tiba yang terjadi di udara ini menarik cukup banyak perhatian. Apalagi setelah mereka melihat siapa pihak lawan, mereka tanpa sadar berseru kaget. Ini sebenarnya pemimpin sekte pedang kuno, Liu Gu. Lindong itu benar-benar pembuat onar. Kemanapun dia pergi, dia sepertinya menimbulkan masalah. Selain itu, Liu Gu adalah seorang praktisi elit terkenal di Provinsi Great Desolate, dan dia sendirian membangun faksi yang kuat seperti sekte pedang kuno. Meskipun Lindong dianggap sebagai anggota generasi muda tingkat atas, seorang praktisi elit seperti Liu Gu tidak akan peduli padanya. Ya, kali ini, anak itu mungkin ditakdirkan. Hehe, mudah-mudahan dia akan kehilangan pil nirvananya dan mengizinkan saya mengambilnya. Berhentilah bermimpi. Meskipun Lindong masih muda, dia cukup kuat. Karena dia dapat dengan mudah mengalahkan Wang Yan, yang berada pada tahap awal penciptaan Qi, bahkan jika dia tidak dapat mengalahkan Liu Gu, itu akan menjadi tugas sederhana baginya untuk melarikan diri. Sehubungan dengan semua gosip di antara orang banyak, Lindong memilih untuk mengabaikannya. Mata merah darahnya menatap tepat pada Liu Gu yang tanpa ekspresi itu, sebelum dia diam-diam bertanya dalam hatinya, "Little Marten, bisakah kamu menyelamatkan Little Flame?" Selusin dari mereka yang mengikat api kecil ternyata adalah hasil panen dari sekte pedang kuno. Selanjutnya, berdasarkan kekuatan tahap penciptaan Qi awal Guruo itu, memang cukup sulit bagi Little Flame untuk membebaskan diri. Ya, tidak masalah. Bisakah kamu menangani hantu tua itu sendiri? Little Marten segera menjawab. Lindong perlahan menganggukkan kepalanya, sebelum matanya menatap tajam pada Liu Gu. Tanpa basa-basi lagi, pada saat berikutnya, dia dengan keras menghentakkan kakinya sebelum sosoknya secepat kilat melesat maju. Sementara itu, begitu sosoknya melesat maju, tubuh Lindong dengan cepat dibungkus dengan cahaya seperti batu giok hangat. Terbukti, dia juga telah mengeksekusi Jade Thunder Body. Ledakan. Angin sepoi-sepoi yang diisi dengan kekuatan yang luar biasa langsung merobek udara, dan meletus dengan keras ke arah Liu Gu itu. Anak nakal yang tidak tahu apa-apa. Hari ini, lelaki tua ini akan mengajarimu bahwa selalu ada gunung yang lebih tinggi. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu cukup terampil, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Saat ia menghadapi serangan tangguh Lindong, Liu Gu dingin tertawa. Kemudian, dia meluruskan dua jarinya, sebelum dia dengan kejam menjulurkannya. Segera, blade Yuan Power yang kuat dan tangguh meletus dari jari-jarinya dan dengan kuat menghantam tinju Lindong. Dentang! Ketika mereka bertabrakan, suara logam meletus, sebelum sosok Lindong terlempar ke belakang. Swos! Tepat saat Lindong menyerang, kilatan pelangi secepat kilat muncul dari telapak tangannya, sebelum akhirnya secepat kilat melesat ke arah Liu Gu dan yang lainnya. Saat itu melambaikan cakarnya,
sumber energi ungu gelap langsung berubah menjadi beberapa panah tajam dan dengan kejam terbang ke arah mereka. Apa itu? Serangan mendadak itu menyebabkan Liu Gu dan yang lainnya terkejut. Segera, mereka dengan cepat menggunakan kekuatan Yuan mereka dan mencoba melawan sumber energi ungu tua itu. Bas-bas. Sumber energi ungu gelap Little Marten memiliki kekuatan korosif yang mengerikan dan bahkan praktisi elit tahap penciptaan Qi tidak berani memperlakukannya dengan santai. Oleh karena itu, saat mereka bertabrakan, kekuatan Yuan orang-orang itu segera hancur. Hanya saja Guruo hampir tidak bisa melawan sumber energi ungu tua itu. Praktisi yang lebih lemah lainnya segera terlempar ke belakang. Beberapa dari mereka yang sial itu, bahkan tubuhnya terkorosi oleh zat itu. Segera, mereka melepaskan jeritan yang menyakitkan. Setelah Little Marten meniup orang-orang itu, tali Yuan Power yang mengikat Little Flame dengan cepat menghilang. Kemudian, yang terakhir segera membebaskan diri sebelum mengeluarkan raungan marah. Sosoknya melintas sebelum menembakkan beberapa sinar petir dari mulutnya dan segera membakar beberapa anggota sekte pedang kuno elit menjadi abu. Binatang terkutuk, beraninya kamu. Ketika dia melihat Little Flame menunjukkan kehebatannya, ekspresi Guruo berubah drastis. Setelah dia berteriak dan berencana untuk menyerang, cahaya ungu gelap muncul di depannya. Kemudian, Little Marten mengayunkan cakarnya, sebelum cahaya ungu gelap seperti cakram muncul dan secepat kilat terbang menuju tenggorokan Guruo, menyebabkan Guruo buru-buru mundur. Serangan Little Marten segera mengganggu formasi sekte pedang kuno. Begitu api kecil membebaskan diri, itu segera menjadi binatang buas. Saat mengepakkan sayapnya yang bercahaya, ia mengejar anggota elit sekte pedang kuno itu dan menyebabkan mereka berhamburan dengan panik. Sementara itu, Guruo nyaris tidak selamat dari serangan Little Marten, dan dia juga tampak sangat mengerikan. Pemimpin sekte, cepat dan bunuh anak itu. Saat dia dengan susah payah membalas serangan Little Marten, Guruo buru-buru menggeram. Sumber energi ungu tua itu sangat mengganggunya dan jika situasi ini terus berlanjut, dia mungkin akan terbunuh. Bajingan kecil itu benar-benar memiliki pembantu. Penderitaan Guruo saat ini jelas ditemukan oleh Liu Gu. Seketika, matanya menjadi gelap dan dia kehilangan mood untuk melanjutkan pertarungannya dengan Lindong. Kemudian, dia mencengkeram tangannya yang tua dan keriput, sebelum kekuatan Yuan yang kuat menyembur keluar dan segera membentuk 5 pedang Yuan Power besar di depannya. Kemudian, mereka mengukir sudut yang ganas dan sempit, sementara mereka terbang dengan kejam menuju titik vital Lindong. Transformasi kera iblis. Ketika dia menghadapi serangan Liu Gu, Lindong mencengkeram telapak tangannya, sebelum Ancient Heavenly Scales Halbernya segera muncul. Kemudian, sosoknya dengan cepat tumbuh lebih dari 2 kali ukuran aslinya. Melambaikan tombak kunonya, dia mengukir beberapa bayangan tombak sebelum mereka dengan keras berbenturan dengan bilah Yuan Power besar yang tangguh itu. Dentang-dentang-dentang. Suara renyah bergema di udara, sebelum aliran gelombang kejut Yuan Power yang ganas menyapu keluar dari pusat gempa, sementara angin kejut yang terlihat dengan cepat menyebar. Bilah Yuan Power raksasa Liu Gu sangat berat, lebih jauh lagi setelah dia memasukkan Yuan Power-nya yang kuat ke dalam, mereka seberat batu-batu raksasa. Oleh karena itu, bahkan seorang praktisi tahap Qi penciptaan awal tidak dapat menahan serangannya beberapa kali. Namun, setelah Lindong menggunakan Jade Thunder Body dan Demonic AP Transformation untuk meningkatkan tubuhnya, dia mampu sepenuhnya melawan pedang Yuan Power raksasa itu. Bahkan, dia tampaknya berada di atas angin. Mendengus, blade meledak. Ketika dia menyadari bahwa Lindong adalah lawan yang tangguh, kilatan dingin melintas di mata Liu Gu. Dia tidak ingin terlibat dalam perkelahian dengan Lindong. Lagi pula, itu bisa merusak reputasinya. Seketika, simbol tangannya berubah, sebelum 5 bilah Yuan Power raksasa yang menyerang Lindong, segera hancur sendiri dengan ledakan keras. Ding-ding. Ketika bilah Yuan Power raksasanya meledak, pecahan peluru Yuan Power yang tak terhitung jumlahnya langsung memenuhi cakrawala saat mereka menghujani dengan kejam ke tubuh Lindong. Karena serangan ganas dan kuat ini, meskipun seluruh tubuh Lindong dilindungi oleh cahaya hangat seperti batu giok, beberapa goresan masih muncul di tubuhnya. Namun, jika itu orang lain, serangan biadab ini akan langsung mencabik-cabik mereka.
Ketika serangan ini masih gagal mencapai hasil yang diinginkan, mata Liu Gu menjadi lebih gelap. Saat dia mengambil langkah maju, dia langsung muncul di depan Lindong. Kemudian, kekuatan Yuan yang kuat menyembur keluar dan langsung berubah menjadi serigala kekuatan Yuan raksasa di lengan Liu Gu. Melahap lengan gunung pemecah serigala. Pada saat ini, lengan Liu Gu berubah menjadi serigala raksasa yang melolong. Bahkan, aura setan muncul samar-samar. Liu Kui ini memang seorang praktisi tahap Qi penciptaan tingkat lanjut, dan dia benar-benar bisa menggunakan Yuan Power untuk membuat objek Yuan Power yang seperti hidup. Melolong. Mata Liu Gu gelap. Lengannya membawa kekuatan hebat yang cukup untuk menembus batu-batu besar, saat dia menyerang Lindong dengan secepat kilat. Sepertinya dia ingin menggunakan gerakannya untuk menghabisi Lindong secara menyeluruh. Sehubungan dengan kekuatan di balik serangan Liu Gu, Lindong sangat menyadarinya. Segera, matanya yang sedikit merah darah berkilauan. Namun, dia tiba-tiba memilih untuk tidak menghindar. Sebagai gantinya, dia membuka tangannya dan membiarkan Yuan Power Wolf raksasa itu membanting bahunya dengan kejam. Ledakan. Gema yang dalam terdengar, sementara suara tulang terkilir samar-samar bergema. Kemudian, Lindong menelan tenggorokannya, setelah dia menjilat noda darah dari bibirnya. Ketika dia melihat Lindong dengan paksa mengambil serangannya, pupil Liu Gu menyusut. Daya tahan tubuh fisik Lindong telah jauh melebihi harapannya. Selanjutnya, ketika dia menyerang tubuh yang terakhir, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Lindong mengenakan Soul Treasure defensif, yang membantu melunakkan dampak serangannya. Kalau tidak, pukulannya pasti akan mengakhiri hidupnya. Apakah kamu mencari kematian? Meskipun dia tidak dapat membunuh Lindong dengan serangannya, Liu Gu tahu bahwa dia telah melukai Lindong dengan parah. Karena itu, dia langsung terkekeh. Namun, tepat setelah dia tertawa kecil, dia segera melihat senyum ngeri dan ganas muncul di wajah Lindong. Kentut tua, seperti yang aku katakan, aku akan mematahkan lenganmu. Lengan untuk bahu. Itu sangat berharga. Petir telapak tangan Lindong dengan cepat meraih lengan Liu Gu, sebelum raungan kebinatangan muncul dari tenggorokannya. Kemudian, sebuah tanduk emas muncul di tinjunya, sebelum dia menggunakan setiap ons kekuatan di tubuhnya, dan secepat kilat menebas lengan Liu Gu. Berdengung. Tanduk emas itu mendesing dan menyebabkan darah berceceran. Pada saat yang sama, keterkejutan melintas di mata Liu Gu. Part 69. Bab 274, Area Inti. Cahaya keemasan menyapu pangkal lengan Liu Gu saat darah langsung beterbangan. Di bawah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya, lengan Liu Gu benar-benar tertembak, membawa jejak darah segar. Lengan Liu Gu benar-benar dipotong dengan potongan dari telapak tangan Lindong. Saat mereka menatap pemandangan ini, dan kemudian pada penampilan Lindong yang berdarah dan menyeramkan di udara, banyak orang merasakan hawa dingin menyebar ke seluruh tubuh mereka. Tepat sebelumnya, mereka masih bingung mengapa Lindong tidak repot-repot menghindari serangan Liu Gu sama sekali, lagi pula, serangan pada level itu sangat mungkin untuk membunuh Lindong secara instan. Tindakan berikut Lindong menghilangkan kebingungan di hati mereka. Ternyata bukan karena Lindong tidak bisa menghindari serangan itu, tapi sejak awal, dia membawa pikiran mempertaruhkan nyawanya untuk mengambil yang lain. Menggunakan tubuhnya untuk menerima serangan bertenaga penuh dari praktisi Qi penciptaan tingkat lanjut sangat berisiko. Jika tubuh Lindong tidak mengalami banyak temper, dan jika dia tidak memiliki perlindungan armor bumi misterius, dia sekarang akan benar-benar menjadi orang mati. Dengan demikian, keputusasaan semacam ini tidak semestinya, dan sangat jelas, bahkan Liu Gu sendiri tidak mengharapkan tindakan gila Lindong, atau Liu Gu tidak mungkin melakukan pertukaran semacam ini. Ketika mereka memikirkan hal ini, banyak orang menelan ludah, saat mereka melihat Lindong dengan tatapan penuh ketakutan. Seseorang dengan kemampuan tidak terlalu menakutkan, yang benar-benar menakutkan adalah mereka yang memiliki kekuatan dan sama ganasnya dengan serigala. Orang seperti ini berani menyakiti diri sendiri, apalagi orang lain? Di bawah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya, Liu Gu akhirnya sadar kembali. Saat dia merasakan rasa sakit yang hebat dari area lengannya, matanya langsung menjadi merah,
sementara perasaan yang sangat marah meledak dari hatinya. Hasil seperti ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan membayar harga mahal dari sebuah pertarungan dengan anggota generasi muda tahap penciptaan formulir tingkat lanjut. Hal semacam ini tidak diragukan lagi merupakan aib bagi pemimpin sekte-sekte pedang kuno. Kotoran kecil, orang tua ini akan memotong-motong tubuhmu menjadi 10.000 keping hari ini. Rasa sakit yang hebat dan kemarahan hebat di hatinya praktis mengubur rasionalitas Liu Ku dalam sekejap. Dia menahan rasa sakit karena kehilangan lengan, saat tinjunya meledak, dan kekuatan yang tangguh ditambah dengan niat membunuh yang intens diarahkan dengan ganas ke kepala Lindong. Bang! Menanggapi pembalasan gila Liu Ku, Lindong buru-buru menarik kembali lengannya, menyilangkannya di depan tubuhnya, saat cahaya keemasan menyembur keluar. Pukulan kemarahan Liu Ku menghantam lengan Lindong yang disilangkan. Segera, suara logam terdengar, sebagai kekuatan yang kuat beriak keluar. Tubuh Lindong langsung terlempar ke belakang selusin meter oleh pukulan Liu Ku. Kaki Lindong menginjak udara, saat ia mendarat di pohon besar. Tatapannya sedingin es saat dia menatap Liu Ku yang bermata merah dan gila, sementara lengannya sedikit gemetar, sensasi mati rasa dengan cepat menyebar dari mereka. Beruntung aku memiliki armor bumi misterius. Tangan Lindong mengusap area dadanya. Perjuangan sebelumnya tidak diragukan lagi sangat berbahaya. Bahkan praktisi tahap Ki penciptaan tingkat lanjut lainnya tidak akan berani menggunakan tubuh telanjangnya untuk menerima pukulan Liu Ku. Untungnya, Lindong memiliki tubuh yang kuat ditambah armor bumi misterius, atau yang lain, dia kemungkinan besar akan terluka parah oleh Liu Ku kali ini. Meski begitu, di sini ada beberapa rasa sakit yang tersisa di area dada Lindong, mungkin karena beberapa luka telah muncul. Namun, ini praktis tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit yang hebat dari Liu Ku yang kehilangan lengan. Ah, bajingan kecil! Setelah melihat bahwa pukulan paniknya masih tidak dapat mencapai efek yang jelas, Liu Ku sangat marah bahkan paru-parunya akan meledak. Dia telah kehilangan lengan, menyebabkan kekuatannya turun tajam, maka sangat sulit untuk sekali lagi sepenuhnya menekan Lindong seperti sebelumnya. Segera, dia menutupi area di mana lengannya patah. Dengan rambutnya yang berserakan, dan darah di seluruh wajahnya, dia memiliki penampilan yang menyeramkan seperti roh jahat. Banyak orang menatap Liu Ku yang mengaum di udara, dan saling memandang, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Secara khusus, mereka yang percaya bahwa Lindong akan menderita malapetaka menutup mulut mereka lebih rapat. Tingkat keganasan yang ditampilkan terakhir memungkinkan mereka untuk memahami bahwa akan lebih baik untuk tidak memprovokasi karakter putus asa semacam ini di masa depan. Pemimpin sekte senior. Kondisi menyedihkan Liu Ku juga ditemukan oleh Guyan dan yang lainnya, karena kulit mereka segera memucat. Sosok Guyan bergerak saat dia dengan cepat melepaskan diri dari Little Flame, muncul di samping Liu Ku untuk mendukungnya. Ketika dia melihat lengan yang patah di pangkalan, keterkejutan tanpa sadar memenuhi matanya. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Lindong, yang bahkan dia bisa dengan mudah merawatnya, telah menjadi begitu kuat dalam beberapa bulan. Pemimpin sekte senior, ayo cepat pergi. Mata Guyan penuh kejutan saat dia meraih Liu Ku dan dengan cepat mundur. Dia mengerti bahwa kekuatan Liu Ku akan turun drastis setelah kehilangan lengannya, dan jika dia terus bertarung dengan Lindong, dia kemungkinan besar akan kehilangan nyawanya di sini. Jadi, yang terbaik adalah segera melarikan diri dari tempat ini. Sialan kecil, orang tua ini tidak akan pernah melepaskanmu. Saat Liu Ku dengan cepat ditarik mundur oleh Guyan, rambutnya yang berserakan beterbangan liar, dan aumannya yang gila dipenuhi dengan kebencian. Murid sekte pedang kuno, hamburkan! Ketika beberapa murid yang masih dalam situasi berbahaya karena serangan api kecil mendengar ini, mereka buru-buru mundur sambil melindungi duo Liu Ku, karena sosok yang sangat menyesal dari kelompok itu mundur ke kejauhan. Little Marten menatap Guyan dan yang lainnya, yang mulai mundur dalam sekejap mata, tetapi tidak mengejar. Sosoknya melintas dan muncul di samping Lindong, dengan cepat melihat kulit yang terakhir, saat ekspresinya menjadi gelap, cederamu tidak ringan. Cepat tinggalkan tempat ini. Nada bicara Lindong sedikit mendesak saat dia menjawab.
Cedera internalnya memang tidak ringan, dan dia hampir tidak tahan di luar. Lagi pula, masih ada beberapa orang yang mengawasi mereka dari segala arah, dan meskipun tampilan kekuatan sebelumnya menyebabkan mereka tidak berani mencoba apapun, jika mereka mengetahui kondisi Lindong saat ini, sulit untuk mengatakan apakah keserakahan mereka akan bertahan. Lagi. Ya. Little Marten menganggukkan kepalanya, saat memberi isyarat dengan cakarnya, sementara Little Flame menggoyangkan sayap petirnya dan terbang, sebelum mengangguk pada Lindong. Pergi. Lindong bukan orang yang tinggal diam, saat dia menaiki punggung harimau. Little Marten berdiri di bahunya, cahaya hitam keunguan meliuk-liuk saat itu dengan dingin menatap orang-orang di bawah. Ledakan. Sayap petir Little Flame bergetar saat berubah menjadi kilatan petir, dengan cepat terbang menuju area yang jauh, meninggalkan tatapan penyesalan yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Bahkan jika beberapa orang pintar dapat menebak bahwa yang terakhir kemungkinan juga terluka, tanpa kepastian mutlak, mereka tidak berani bergerak dengan mudah. Bagaimanapun, nasib Liuku sebelumnya masih tertanam kuat di benak mereka. Sementara Lindong dan kelompok sekte pedang kuno pergi, kerumunan secara bertahap menarik pandangan mereka dan melihat ke arah gunung batu, yang masih dijaga oleh banyak burung hering angin iblis, tetapi tidak lagi memiliki pikiran untuk naik. Karena Lindong telah berhasil keluar dari sana, harta karun di dalamnya seharusnya sudah dibersihkan, dan dengan demikian, itu hanya akan membuang-buang waktu. Di bawah desakan Little Marten, Little Flame meningkatkan kecepatannya secara maksimal, berubah menjadi sambaran petir saat menyapu langit, meninggalkan gemuruh guntur yang rendah. Duduk di punggung harimau, hanya ketika mata yang mengawasi di belakang mereka benar-benar menghilang, muncul warna merah darah di wajah pucat Lindong, saat dia langsung memuntahkan seteguk darah segar. Kamu benar-benar terlalu gegabah. Untuk berpikir bahwa Anda benar-benar berani menggunakan tubuh Anda untuk menahan praktisi tahap penciptaan Ki tingkat lanjut, jika bukan karena fakta bahwa Anda telah mencapai tahap lanjut tubuh guntur giok kemarin, bahkan jika saat ini Anda tidak mati, Anda akan kehilangan lapisan kulit. Setelah melihat keadaan Lindong, Marten kecil hanya bisa berkomentar tanpa daya. Karena anjing tua itu berani mengalahkan Little Flame, aku harus mematahkan salah satu tangannya. Lindong menyeka jejak darah di sudut mulutnya saat dia terkekeh. Apakah itu benar-benar cocok untuk melakukan begitu banyak hanya untuk hewan peliharaan? Little Marten tertawa lemah dan menjawab. Mengaum. Seolah mengerti kata-kata Little Marten, Little Flame dengan kecepatan penuh langsung mengeluarkan raungan marah. Kisah ular pitonnya yang besar berderak dengan kilat saat ia dengan kejam mencambuk Little Marten. Hehehe. Cakar Little Marten menari-nari, saat lingkaran cahaya hitam keunguan menangkis serangan Little Flame. Telapak tangan Lindong dengan ringan menepuk Little Flame yang agak marah, sebelum dia menatap Little Marten dan dengan sungguh-sungguh berkata, Little Flame adalah teman saya, bukan hewan peliharaan. Little Marten sedikit terkejut, karena matanya yang kecil sedikit menyipit, sebelum mengeluarkan tawa yang aneh. Cakarnya dengan ringan menepuk bahu Lindong saat berbicara, Nak, jarang kakek Marten ini mengagumi sisi dirimu. Mari kita cari tempat untuk beristirahat dulu. Anda harus cepat pulih dari luka Anda sebelum langsung bergegas menuju area inti area tablet kuno. Dari adegan dari tulang, sepertinya, simbol leluhur melahap memang ada di dalam ruang tablet kuno. Hehe. Anda benar-benar beruntung, jika berita tentang ini menyebar, kekaisaran yang besar ini akan menjadi semarak. Lindong dengan ringan menganggukkan kepalanya. Ketika dia memikirkan seberapa kuat simbol leluhur yang melahap itu, api yang membara muncul di hatinya. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan benda itu, mungkin jalan masa depannya akan berubah karenanya. Little Flame mampu memahami percakapan antara pria dan Marten. Segera, ia menggoyangkan sayap petirnya saat menyapu pegunungan yang dalam sebelum dengan cepat menyembunyikan tubuhnya. Meskipun cedera Lindong tidak ringan, mereka juga tidak berat. Setelah setengah hari istirahat, darah yang bergejolak di dalam tubuhnya berangsur-angsur kembali tenang. Tubuhnya lebih kuat dari orang biasa, dan karenanya tingkat pemulihannya juga jauh melampaui orang biasa. Setelah luka-lukanya benar-benar pulih,
Lindong sekali lagi melanjutkan perjalanannya. Kali ini, setelah bergegas tanpa henti selama sekitar setengah hari, mereka akhirnya mencapai area inti ruang tablet kuno. Petir menyambar melintasi langit, dan segera setelah itu perlahan-lahan melambat. Lindong duduk di punggung harimau, melihat ke kejauhan sambil menatap dataran yang jauh. Di sana, reruntuhan sekte tak berujung yang mengeluarkan aura kuno yang tak habis-habisnya diam-diam muncul dalam garis pandangnya. Di dalam reruntuhan yang sunyi itu, tidak diketahui berapa banyak harta yang menunggu untuk melihat cahaya hari lagi. Part 70. Bab 275, Simbol Wayang Lair. Peninggalan kuno yang ada di depan Lindong begitu besar sehingga membuat orang takjub. Melihat ke seberang cakrawala, orang bisa melihat berbagai bangunan megah yang berjajar dan langsung terbentang hingga ujung pandangannya. Ada berbagai bangunan yang digunakan untuk berkultivasi, dan mereka memberikan perasaan kuno dan tak berujung. Berdiri di depan relik ini, manusia tidak diragukan lagi tampak tidak berarti seperti semut. Menatap peninggalan kuno yang besar dan tampaknya tidak pernah berakhir ini, mata Lindong dipenuhi dengan kekaguman. Segera, dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Pada puncaknya, sekte kuno ini sebenarnya menakutkan. Faktanya, skala sekte kuno ini praktis setara dengan negara kecil. Area ini sangat besar dan luas, dan ada beberapa rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Selama bertahun-tahun, pasti ada beberapa orang yang sudah berkelana dan menjelajah. Namun, mereka belum benar-benar menjelajahi tempat ini. Little Marten duduk di bahu Lindong, sambil menatap bangunan kuno ini dan berkata. Lindong mengangguk. Jika seseorang ingin menjelajahi area yang rumit ini secara menyeluruh, dia pasti membutuhkan waktu yang lama. Meskipun selama bertahun-tahun, beberapa orang telah memasuki domain spiritual tablet kuno ini, perhatian mereka terfokus pada pencarian harta karun. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak menghabiskan waktu untuk memahami geografi lokasi ini. Aku ingin tahu apakah 4 klan besar, sekte iblis besar, dan faksi kuat lainnya telah tiba di sini. Tempat ini sangat besar dan hampir tidak mungkin untuk diceritakan. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Lupakan tentang mereka. Mari kita cari simbol kuno yang melahap. Simbol jiwa takdir Anda berasal dari simbol jiwa yang melahap. Oleh karena itu harus beresonansi sedikit dengannya. Little Marten melambaikan cakarnya dan berkata, "Baik." Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia menepuk Little Flame, sebelum yang terakhir segera mengepakkan sayap kilatnya, dan terbang menuju relik kuno yang luas itu. Saat dia menikmati angin sepoi-sepoi yang berputar-putar di atas peninggalan kuno, Lindong menatap bangunan-bangunan besar ini, yang sekarang memberikan sensasi kuno dan berubah-ubah, setelah bertahun-tahun membusuk. Kemudian, dia tanpa sadar menghela nafas di dalam hatinya. Bahkan faksi sekuat itu tidak mampu menahan aliran waktu. Sementara Lindong dengan santai terbang di atas relik kuno ini, dia kadang-kadang melihat beberapa sosok melintas melewatinya dari dalam relik kuno ini. Dia menduga bahwa mereka pasti kelompok yang akrab dengan daerah ini. Namun, dia tidak mendekati mereka. Orang-orang yang datang ke sini melakukannya sendiri atau dalam kelompok terpercaya. Karena itu, mereka secara alami waspada terhadap orang asing. Oleh karena itu, jika dia mendekati mereka, dia mungkin gagal mendapatkan manfaat apapun dan malah hanya mengundang masalah. Api kecil, pelan-pelan. Lindong dengan santai mengamati sekelilingnya di udara. Situasi ini berlangsung selama hampir setengah jam, sebelum Lindong, yang duduk di punggung Little Flame, tiba-tiba bergerak dan mengalihkan perhatiannya ke tempat yang jauh. Di tempat itu, berdiri sebuah puncak gunung yang sangat megah. Sementara itu, di atas puncak gunung itu, berdiri beberapa bangunan budidaya yang unik. Berdasarkan penampilan mereka, sepertinya itu mungkin terlarang bagi sebagian besar murid sekte biasa. Selanjutnya, simbol jiwa takdir di dalam istana Niwan Lindong juga dengan lembut bereaksi terhadap sesuatu di dalam puncak gunung yang megah itu. Meskipun itu sedikit getaran, saat ini, Lindong terus-menerus memantau simbol jiwa takdirnya. Karena itu, dia dapat mendeteksi perubahan mendadak ini. Apakah kamu mendeteksi sesuatu?
Little Marten terkejut sebelum buru-buru bertanya. Sepertinya ada sesuatu di sana. Semburat kegembiraan muncul di mata Lindong. Segera, dia menepuk Little Flame, sebelum yang terakhir mengepakkan sayap kilatnya dan berlari menuju puncak gunung yang megah itu. Gunung ini sangat tinggi dan dipenuhi dengan hutan batu yang aneh, sementara kekuatan Yuan yang kuat dan menakutkan berkumpul di area itu. Samar-samar, mereka bahkan menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka berubah menjadi kabut. Di atas puncak gunung itu, berdiri beberapa gedung tinggi yang digunakan untuk bercocok tanam. Berdasarkan pemandangan ini, sepertinya area ini diperuntukkan bagi anggota yang memiliki status cukup terhormat. Paling tidak, sebagian besar murid biasa tidak akan diizinkan masuk ke area ini. Ketika Lindong mendarat di puncak gunung ini, dia segera menemukan beberapa pasang mata menatapnya. Orang-orang ini semua telah tiba di sini sebelum dia. Bagaimanapun, puncak gunung ini begitu megah sehingga bahkan menonjol di antara peninggalan kuno yang luas ini. Oleh karena itu, secara alami akan menarik perhatian beberapa orang yang sekarang berkeliaran di gunung untuk mencari harta karun. Ketika mereka melihat Lindong tiba, beberapa dari mereka langsung waspada. Namun, tidak ada dari mereka yang berani bergerak. Bagaimanapun, kebanyakan dari mereka terkejut dengan kekuatan yang Lindong tunjukkan sebelumnya. Karena itu, tidak ada dari mereka yang ingin menyinggung orang kuat seperti dia. Karena tidak ada yang mengganggunya, Lindong dibiarkan mengurus urusannya sendiri. Satu manusia, Marten, dan harimau langsung berlari ke hutan lebat, sebelum mereka mengikuti getaran ringan dan tak terlukiskan itu, dan melakukan perjalanan di dalam gunung yang dalam. Meliputi gunung raksasa itu adalah kabut Yuan Power yang lembut, menyebabkan penglihatan seseorang terhalang. Selain itu, ada beberapa binatang iblis ganas yang tersembunyi di dalam pegunungan yang dalam ini. Oleh karena itu, kebanyakan orang biasa tidak berani masuk. Namun, ini jelas tidak menimbulkan banyak masalah bagi Lindong. Dengan Little Marten menutupi aromanya, dia tidak perlu khawatir bahwa dia akan ditemukan oleh binatang iblis ini. Oleh karena itu, setelah melakukan perjalanan melalui hutan pegunungan kuno selama hampir setengah jam, langkah kakinya akhirnya melambat, sebelum dia menatap kagum pada pintu batu besar di depannya. Pintu batu itu sangat besar dan dipenuhi lumut, sementara sensasi kuno muncul darinya. Ditempelkan di pintu batu itu, ada beberapa simbol yang jelas rumit. Namun, mungkin karena berlalunya waktu atau alasan lain, simbol-simbol itu telah meredup. Meskipun demikian, Lindong masih samar-samar mampu mendeteksi seberapa kuat simbol-simbol itu. Seseorang sudah ada di dalam, Lindong menatap celah kecil di antara pintu batu, sebelum dia melihat jejak kaki di tanah. Seketika dia mengernyitkan keningnya. Getaran yang dia rasakan benar-benar menghilang di tempat ini. Oleh karena itu, dia menduga bahwa pasti ada sesuatu yang berhubungan dengan simbol kuno yang lahap di dalam gua gunung yang dalam ini. Ayo masuk. Little Marten melambaikan cakarnya. Bahkan jika seseorang sudah masuk ke dalam, kita harus merebut simbol kuno yang melahap. Ya. Lindong jelas tidak berencana untuk menyerah karena fakta ini. Segera, dia menganggukkan kepalanya sebelum dia berlari ke dalam gua gunung itu. Kemudian, Little Flame dan Little Marten dengan cepat mengikuti di belakang. Setelah dia melewati pintu batu, sekelilingnya menjadi gelap. Kemudian, Lindong dengan cepat melakukan perjalanan di sepanjang jalan gunung. Sepanjang jalan, dia menyadari bahwa lorong gunung ini sedikit miring, dan dia sepertinya menuju ke bawah tanah. Area di dalam gua gunung itu sangat besar dan luas, dan dipenuhi dengan berbagai lorong gunung. Itu sangat rumit seperti labirin. Jika orang biasa masuk, dia mungkin akan langsung terpesona. Namun, bahkan saat Lindong menemui beberapa ratus lorong, dia tidak ragu sama sekali. Berkat getaran unik yang samar-samar muncul, dia tahu jalan mana yang harus dilalui. Karena itu, tanpa ragu-ragu, dia segera berlari menuju lorong batu. Satu orang dan dua binatang berlari melalui lorong batu itu secepat kilat. Sementara mereka berlari, Lindong mulai mengerutkan alisnya. Itu karena dia menemukan bahwa bahkan di daerah ini, ada beberapa jejak kaki juga. Bahkan, beberapa dari jejak kaki ini tampak agak segar. Rupanya, orang lain telah berkelana ke daerah ini tak lama sebelum dia.
Apakah kita benar-benar telah disusul? Ketika dia memikirkan hal ini, Lindong mengerutkan alisnya lebih keras sebelum dia meningkatkan kecepatannya. Beberapa menit kemudian, dia tiba-tiba berhenti dan menghentikan Little Flame dan Little Marten yang ada di belakangnya. Saat ini, di depannya, ada cahaya yang bersinar. Kemudian, dia dengan hati-hati mendekatinya, sebelum seketika, sebuah gua hitam yang sangat besar dan melingkar, yang menyerupai sarang lebah, muncul di depannya. Ini. Lindong menatap bingung pada gua hitam melingkar raksasa itu. Gua hitam itu sepertinya memanjang hingga ke inti bumi. Sementara itu, ada beberapa gua yang mengelilingi gua itu. Samar-samar, seseorang bahkan bisa melihat beberapa anggota tubuh yang patah berserakan, dan itu menyebabkan seseorang ketakutan. Itu adalah boneka simbol. Sama seperti Lindong terkejut melihat semua anggota badan yang patah ini, suara Little Marten tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Tempat apa ini? Lindong agak penasaran bertanya. Seharusnya menjadi sarang boneka simbol. Sekte kuno yang paling kuat memiliki murid yang mengolah kekuatan Yuan dan energi mental. Oleh karena itu, sarang boneka simbol jenis ini akan digunakan untuk menempa boneka simbol untuk murid-murid mereka, kata Marten kecil. Lindong diam-diam menelan ludah. Murid sekte kuno ini benar-benar diberkati. Bahkan boneka simbol sudah disiapkan dan disediakan untuk mereka. Faktanya, bahkan sekte wayang mengerikan tidak mampu memberi murid-muridnya perlakuan yang begitu mewah. Seseorang memang pernah ke sini. Kata-kata Little Marten berikut menyebabkan Lindong terkejut, sebelum dia segera berbalik untuk melihat. Kemudian, dia melihat bahwa di dalam simbol puppet lair yang besar itu, berdiri beberapa sosok. Setelah diperiksa dengan cermat, ada beberapa rantai logam yang memanjang melintasi simbol puppet lair dan membentuk jaring logam. Kemudian, beberapa sosok berdiri di atas jaring logam itu. Itu adalah anggota sekte boneka mengerikan. Perhatian Lindong segera beralih ke sosok yang sebelumnya bertarung dengannya. Segera, matanya menjadi gelap. Orang itu adalah Teng Lei. Ada juga anggota sekte iblis besar. Marten kecil menyela. Ya. Lindong berbalik, hanya untuk melihat bahwa di kejauhan dari anggota sekte boneka mengerikan, Mu Qian-Qian juga ada di sekitar, dengan anggota sekte setan besarnya. Namun, suasana saat ini antara kedua belah pihak tampaknya tidak ramah. Mari kita amati situasinya dulu. Lindong berkata dengan lembut. Tempat ini sangat luas dan manusia seperti semut. Oleh karena itu, sangat mudah bagi mereka untuk bersembunyi di tempat ini. Little Marten menganggukkan kepalanya, sebelum satu orang dan dua binatang secara diam-diam keluar dari terowongan dan bersembunyi di balik batu raksasa yang terletak di dekat tepi simbol puppet lair. Kemudian, mereka berbalik untuk melihat ke bawah pada dua faksi yang berlawanan yang berada di ambang perang. Karena mereka berada di kejauhan, meskipun Lindong tahu bahwa kedua belah pihak sedang bermusuhan, dia tidak dapat membedakan apa yang mereka perdebatkan. Mereka memperebutkan boneka simbol kelas tinggi. Little Marten menatap mereka, sebelum tiba-tiba berkata. Boneka simbol kelas tinggi. Ketika dia mendengar kata-kata itu, ekspresi Lindong langsung berubah. Jenis boneka simbol itu bisa cocok dengan praktisi elit tahap manifestasi. Apakah orang-orang itu begitu diberkati sehingga mereka benar-benar bertemu dengan seseorang yang dapat mereka jinakkan? Di mana boneka simbol itu? Mata Lindong berkilauan sebelum dia bertanya dengan lembut. Dia memiliki dendam yang cukup besar dengan Ghastly Puppet Cult. Oleh karena itu, jika dia mengizinkan Teng Lei untuk mendapatkan boneka simbol bermutu tinggi itu, dia mungkin akan menggunakannya untuk menghadapinya. Karena itu, dia tidak ingin barang itu jatuh ke tangan mereka. Sehubungan dengan sekte iblis besar, meskipun Lindong tidak memiliki dendam dengan mereka, dia tidak ingin memberikan harta seperti itu. Meskipun demikian, bahkan jika dia gagal mendapatkan boneka simbol, dia dapat memilih untuk membantu sekte iblis besar dan menghabisi Teng Lei dan yang lainnya. Hehe, anak yang baik. Anda benar-benar licik. Namun, kakek Marten menyukaimu. Harta tidak boleh diberikan. Ketika dia mendengar kata-kata Lindong, Marten kecil tersenyum,
Sebelum itu dimulai dengan aneh pada Lindong dan tertawa kecil. Namun, tidak ada terburu-buru sekarang. Mari kita tunggu mereka bertarung dulu, sebelum kita mencoba menyelinap masuk. Kemudian, ketika mereka semua terganggu, kita akan mencuri boneka simbol tingkat tinggi itu. Sekian pembahasan alur film Wudong Qiankun, sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.